Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Ami Nurbait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, saya sering bepergian jauh. Bagaimana cara sholat jamak qasornya? Demikian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adanya jamak qasar menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama ketika mereka berupaya untuk menjaga sholat 5 waktu. Dan di situ ada dua hal yang perlu kita bedakan, ada jamak, ada qasar. Ini bukan satu kesatuan, sehingga bukan syarat jamak harus qasar dan sebaliknya qasar harus jamak. Tapi ini dua aturan yang berbeda. Apa itu jamak? Jamak pengertiannya adalah menggabungkan dua waktu sholat yang memungkinkan untuk digabungkan. Dan hanya ada dua waktu yang boleh digabungkan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tidak bisa digabungkan. Subuh tidak bisa digabungkan dengan isya atau digabungkan dengan zuhur. Kalau dia digabungkan dengan isya berarti sholat subuh sebelum waktu. Kalau digabungkan dengan zuhur berarti sholat subuh setelah waktu, sehingga dia sholat sendirian. Sementara qasar pengertiannya adalah memendekkan sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Hanya sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat dipendekkan sehingga dikerjakan hanya tinggal 2 rakaat. Karena itu ketika ada orang yang melakukan sholat jamak qasar, berarti dia mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan digabungkan antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Dari pengertian ini, maka yang tidak bisa diqasar ada 2 sholat. Pertama, sholat subuh, dan yang kedua sholat maghrib. Karena dia tidak bisa diparuh. Kalau sholat subuh, tidak mungkin orang sholat 1 rakaat. Karena jika itu terjadi, dia sholat witir. Sehingga dia harus tetap 2 rakaat. Sementara untuk sholat maghrib, tidak mungkin bisa diparuh. Karena nggak ada istilah 1,5 rakaat. Sementara maghrib 3 rakaat. Sehingga yang bisa diqasar hanya 3. Zuhur, asar, dan isya. Selain itu tidak bisa. Saya pernah menyaksikan ada orang yang salah paham dalam masalah memahami qasar. Ketika dia sholat di terminal begitu, dia sholat jamak qasar maghrib dengan isya. Ketika dia sholat maghrib, dia sholat 2 rakaat. Pada saat kami ingatkan, Pak ini kurang 1 rakaat, dia bilang saya qasar. Dan qasar harus 2 rakaat. Menurut dia maghrib juga harus diqasar, padahal itu termasuk kesalahan. Kemudian apa dalil atau kapan seorang disyariatkan untuk melakukan jamak dan seorang disyariatkan untuk melakukan qasar? Ada batasan yang perlu Anda perhatikan, karena ini 2 aturan yang berbeda, maka masing-masing memiliki batasan yang berbeda. Untuk qasar yang perlu kita tanamkan adalah qasar sama dengan safar. Qasar sama dengan safar. Artinya kalau orang mau qasar, maka syaratnya 1, dia harus musafir. Kalau dia bukan musafir, maka dia belum boleh qasar. Sekalipun dia sangat capek, sangat lelah, bahkan meskipun dia sakit, kepalanya pusing, tidak bisa sholat lama misalnya, tapi dia tidak musafir, ketika sholat zuhur tetap wajib 4. Ketika sholat asar tetap wajib 4. Demikian pula ketika sholat isya, tidak boleh qasar di situ. Ketika dalam perjalanan atau sudah sampai? Yang jelas dia harus dalam kondisi safar. Nanti kita akan jelaskan kapan batasan orang bisa disebut musafir. Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah qasar sama dengan safar. Kalau Anda musafir, silahkan qasar. Tapi kalau Anda tidak musafir, maka Anda tidak boleh qasar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah keterangan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu ala rak'ataini fi safari
wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu taala anhum. Kata Ibnu Umar, aku pernah bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak lebih melakukan salat tidak lebih dari 2 rakaat ketika beliau sedang safar. Dalam arti salat yang 4 rakaat dikerjakan hanya 2 rakaat ketika safar. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kadzalika beliau melakukan yang sama ketika safar. Ini dalil bahasanya pada waktu orang yang safar dia diperbolehkan untuk qashar, dan qashar sama dengan safar. Kemudian yang kedua yaitu jamak. Batasan dari jamak adalah jamak sama dengan butuh. Jamak sama dengan butuh. Makanya sebagian ulama mengistilahkan jamak dengan sunnatun aridah. Sunnatun aridah artinya amalan yang dilakukan secara insidental ketika orang butuh untuk melakukannya. Kenapa jamak hanya boleh dilakukan ketika butuh? Karena pada hakikatnya salat itu dikerjakan tepat waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat dan Allah memberikan batas waktunya masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahasanya salat adalah kewajiban bagi kaum yang beriman, kitaban mauquta, kewajiban yang sudah dibatasi waktunya. Sebagaimana orang tidak sah salat sebelum waktu, orang juga tidak sah salat setelah waktu. Sementara jamak sifatnya pengecualian. Dia menggabungkan 2 waktu salat dalam waktu yang bersamaan. Bisa dilakukan sebelum waktu di salat yang pertama, sehingga salat yang kedua dilakukan sebelum waktu, atau bisa dilakukan di salat yang kedua sehingga salat yang pertama dilakukan setelah waktu. Kalau dalam istilah itu takhir sama salat Bisa dilakukan takdim, ditaruh di awal waktu, atau bisa ditakhir, ditaruh di akhir waktu, dan dua-duanya boleh. Kembali kepada kebutuhan. Siapa yang butuh jamak, silahkan jamak. Sehingga siapa yang tidak butuh jamak, dia tidak boleh jamak. Karena itu jamak tidak identik dengan safar. Bolehkah orang yang tidak safar melakukan jamak? Boleh, silahkan. Selama dia butuh. Sebagaimana orang yang safar juga boleh melakukan jamak ketika dia butuh. Bahkan ketika musafir, dia tidak butuh jamak, maka dia tidak boleh jamak. Dia harus tetap melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Misalnya, ada seorang musafir yang singgah. Sebagaimana musafir boleh jamak ketika dia butuh, dan sebaliknya musafir juga tidak boleh jamak ketika dia tidak butuh. Misalnya musafir yang singgah di sebuah tempat, atau dia menginap di tempat saudaranya, atau di hotel. Sementara di situ kondisinya longgar, dia tidak mendesak, waktunya lapang, maka dia bisa melakukan sholat 5 waktu tepat waktu. Setiap adzan dia nganggur, dia kosong. Dalam kondisi ini dia tidak boleh untuk melakukan jamak. Kalau qashar dia boleh. Sehingga belum tentu antara qashar dan jamak digabung. Tapi kalau musafir itu betul-betul butuh jamak, misalnya dia dalam perjalanan, kalau dia harus tepat waktu akan kerepotan. Karena dia mungkin masih di jalan, nanti nggak bisa mampir masjid, atau nggak dapat air wudhu, maka dia boleh jamak. Dan di saat yang sama dia qashar. Pada kesempatan itulah dia menggabungkan kedua-duanya, jamak sekaligus qashar. Ini batasan yang perlu kita perhatikan. Sekarang mungkin Anda akan bertanya, apa dalil kalau jamak itu harus sesuai kebutuhan? Dalilnya adalah pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau pernah mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya bil madinati min ghairi khaufin wala matar. Rawahu Muslim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya di Madinah. Berarti beliau tidak sedang safar. Beliau lakukan itu di Madinah bersama para sahabatnya. Min ghairi khaufin wala matar. Bukan karena alasan takut, bukan karena alasan suasana genting, misalnya ada orang dari luar yang mau menyerang, wala matar, dan bukan juga karena alasan hujan. Ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Kata Ibnu Abbas, kaila yuharrija ummatahu. Karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya.
Berarti ini dalil latar belakang kenapa Nabi SAW melakukan jamak di Madinah adalah karena beliau ada sebab, butuh beliau, yaitu tidak ingin memberatkan umatnya. Karena itu dalam masalah jamak ketika orang butuh silahkan, sekalipun dia tidak sedang safar. Misalnya ada orang yang sedang sakit, ya, ada orang yang sedang sakit, kemudian dia butuh untuk istirahat lebih panjang, akhirnya dia sholat maghrib sekaligus jamak dengan isya, terus dia tidur, mungkin sampai subuh dia baru bangun. Atau ketika ada orang yang mau menjalani operasi atau persalinan, sementara dia belum keluar nifas misalnya, kemudian dia ingin melakukan sholat, maka bisa dijamak, biar nanti rentang waktunya lebih panjang, karena sesuai kebutuhan. Kemudian apa batasan musafir? Jadi musafir, ulama berbeda pendapat tentang batasannya, dan kita gunakan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan batasan safar adalah ketika orang sudah melakukan perjalanan dalam jarak sejauh 4 barid. 4 barid itu kalau kemudian dikonversi dengan ukuran di zaman kita kurang lebih 80 kilo. Ketika seorang sudah melakukan perjalanan sejauh 80 kilo, maka dia sudah berstatus sebagai musafir. Dan pada saat dia sudah keluar dari kampungnya, sudah keluar dari negerinya, maka dia sudah boleh qashar. Sebagaimana Nabi SAW melakukan qashar di Dzulhulaifah ketika beliau menuju Mekah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bidil khulaifati rak'atain." Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah beliau salat 4 rakaat. Kemudian beliau salat di Dzulhulaifah 2 rakaat. Kenapa di Dzulhulaifah beliau sudah salat 2 rakaat? Artinya sudah qashar. Karena jarak atau karena ketika beliau sudah di Dzulhulaifah, beliau sudah keluar dari Madinah. Padahal jarak antara Dzulhulaifah dengan Madinah masih sangat dekat, kurang lebih 10 kilo. Atau mungkin lebih sedikit. Hanya sejarah itu Nabi SAW sudah qashar. Berarti beliau sudah status sebagai musafir. Maka orang misalnya keluar dari Jogja dan sudah meninggalkan seluruh kampung Jogja, bagian dari Jogja, meskipun jaraknya masih dekat dengan batas kota Jogja. Kalau Prambanan, dia masih masuk wilayah Jogja. Kalau masih sekitar Klaten, masih masuk wilayah Jogja. Misalnya dia sudah agak ke timur, mungkin mendekati Solo, ya, maka dia sudah boleh melakukan qashar ketika dia mau melakukan perjalanan jauh sejarak 80 kilo. Misalnya dia mau ke Sragen, ya, ke arah timur, ke arah Sragen, atau ke arah Surabaya, keluar dari Jogja, dia sudah boleh untuk melakukan qashar. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga bisa dijadikan panduan, karena masih banyak kaum muslimin yang kebingungan tentang masalah 2 hal ini, antara jamak dan qashar. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian pemirsa, jawaban Ustadz Ami tentang permasalahan jamak qashar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.